Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, baik, dan sore ini masih setia dengerin 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan seperti biasa dong, kita setiap hari Rabu di minggu kedua dan minggu keempat kita akan mendengarkan Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian, dan perikanan di Indonesia. Yang pastinya setiap kali kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik dan pastinya ini untuk menambah informasi kita. Dan di studio Radio Pesona hari ini pun tidak kalah seperti minggu-minggu sebelumnya. Rumpun Padi kali ini menghadirkan dua narasumber yang kira-kira nanti kita akan ngobrolin apa gitu ya. Apakah tentang pangan, pertanian, atau perikanannya? Nah, saya sapa dulu di studio Radio Pesona sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama adalah ada Bapak Kardi selaku petugas teknis peternakan Kecamatan Watu Malang. Pak Kardi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar sore ini, Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya, Pak ya. Semangat. Harus. Kemudian juga ada narasumber kedua, yaitu Mas Nyono Heri Prayogo selaku peternak Desa Kalidesel, Kecamatan Watu Malang. Mas Nyono Heri Prayogo, selamat sore Mas. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat ya. Oke, nah Mas Nyono Heri ini saya manggilnya siapa nih? Heri, Mbak. Mas Heri aja ya. Oke, Mas Heri dari Peternak Kalidesel. Nah, Pesona Inspira, karena ternyata di studio Radio Pesona ini kehadiran petugas teknis peternakan dan juga peternak, berarti kita akan ngomongin soal ternak. Nah, kira-kira ternak apa? Nanti Pesona Inspira boleh gabung di 0823 2383 999 karena kita akan ngomongin soal domba ya. Kira-kira seperti apa menggali potensi ternak domba di Kecamatan Watu Malang, apakah menjanjikan, lalu dombanya jenis apa? Nah, kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan sampai di jam 4 sore nanti. Sekali lagi Pesona Inspira, silahkan kebersamaannya ditunggu banget. Pengen tanya-tanya atau mungkin ingin menyapa narasumber, hanya sekedar menyapa boleh. Atau mungkin ingin ngangsu kawruh ya, langsung saja nomor WA-nya 0823 2383 9996. Nah, ini kita akan ngobrol tentang domba berarti ya, kepada kedua narasumber kita. Ini kayaknya narasumbernya pendiam banget ini dua-duanya. Apakah di sini akan ngobrol banyak atau malu-malu? Oke. Kita akan tanya nih sebenarnya bedanya kambing sama domba nih apa sih gitu ya. Silakan nih Pak. Beda nggak nih Pak? Oh, itu jelas beda, Mbak. Dari segi fisiknya, postur tubuhnya itu sudah sangat berbeda. Kemudian dari segi pakannya juga berbeda, Mbak. Kalau kambing itu biasanya seperti kambing Jawa Randu, ada jenis kambing Kaligesing atau Etawa. Tapi kalau domba itu yang bulunya keriting itu, Mbak. Itu bedanya antara kambing sama domba. Kemudian dari segi pakan, kalau kambing itu biasanya bukan biasa sih, rambanan umumnya itu. Sementara kalau domba itu kan pakannya itu dari rumput. Kayak gitu, Mbak, kurang lebihnya. Oke, ternyata berbeda ya Pak ya. Dari fisiknya, dari jenis pakannya juga berbeda. Kalau mungkin kalau kami ini rambanan daun apa aja mau gitu ya Pak ya. Tapi kalau domba ini cenderung ke rumput. Betul, gitu. Mbak. Ya, iya. Oke. Nah, subsektor peternakan ini merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan petani. Selain sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani, sektor peternakan juga merupakan bagian integral dari sektor pertanian yang sulit untuk terpisahkan karena antara keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat gitu. Nah, ini kan peternakan ternyata salah satu bagian dari sektor pertanian gitu Pak Kardi ya. Betul. Lalu seperti apa sih keterkaitan peternakan dan pertanian gitu? Apakah sebenarnya hampir sama konsepnya atau kira-kira seperti apa nih? Ya, barangkali mengenai konsep itu berbeda antara ternak sama pertanian gitu ya. Tapi dalam hal ini hubungannya sangat erat, artinya saling menguntungkan, Mbak. Dari limbah pertanian itu bisa dibuatkan untuk pakan ternak, sementara dari limbah ternak itu sendiri, feses atau kotorannya itu bisa untuk memupuk
pertanian. Jadi ya ibaratnya ya sangat berperan gitu, artinya saling keterkaitan, saling menguntungkan kayak gitu. Oke, artinya nih dari yang pertanian membutuhkan peternakan, peternakan pun Betul. membutuhkan pertanian Betul. gitu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan kayak contoh-contohnya gitu apa saja Iya. gitu Pak. Contohnya gini, ada kan dari hasil pertanian ada limbah, misalnya padi itu kan ada jerami. Sementara jerami bisa diolah untuk pakan ternak dengan proses atau dibuatkan semacam fermentasi. Itu teman-teman PPL di Watu Malang juga sering mengadakan pelatihan buat petani-petani di Watu Malang cara pengolahan fermentasi dari limbah pertanian kayak gitu. Ada juga dari singkong, itu kan daunnya juga nanti buat pakan ternak. Dari ubi juga kayak gitu, Mbak. Jadi ya memang sangat saling menguntungkan gitu. Kemudian fesesnya kan selain feses kotoran mentah itu yang masih murni, itu PPL di Watu Malang juga sering mengadakan pelatihan untuk pengolahan pupuk daripada hasil limbah kotoran ternak, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Oke, jadi memang saling keterkaitan gitu ya Betul, Pak ya. Mbak, betul, ya. Simbiosis mutualisme lah Betul, ceritanya ya betul. gitu. Oke. Nah, saya mau tanya ke Mas Heri nih. Mas Heri ini kayaknya asli Kalidesel ya Mas ya? Iya Mbak, saya asli kelahiran Kalidesel Mbak. Watu Malang. Nah, ini mungkin bisa diceritakan gitu tentang peternakan atau pertanian yang ada di Kalidesel sendiri seperti apa gitu Mas? Di Kalidesel, terutama di desa saya itu kan wilayah pegunungan, jadi memang cocok sekali untuk peternakan domba dan pertanian. Di desa saya sekitar 80% dari warga desa Kalidesel atau dari kakak di Kalidesel itu semua berternak, Mbak. Hampir setiap rumah itu punya kandang ternak, karena ternak memang menjanjikan untuk para petani. Kan misalnya pulang dari ladang bawa rumput, nah itu merupakan hasil sampingan tiap harinya petani sambil beternak, terutama ternak domba yang ada di desa Kalidesel itu kebanyakan ternak domba dan sapi juga ada. Kalau saya sendiri beternak domba, domba yang saya pelihara dombos yang dulunya namanya Texel. Dulunya sejarahnya dombos itu domba Texel yang disilangkan sama domba lokal asli Wonosobo. Kemudian setelah berkembang biak di wilayah Wonosobo itu tahun 2011 sudah dipatenkan jadi nama rumpun dombos yang sudah mendapat SK dari Kementan. Jadi sekarang namanya menjadi dombos. Nah, dombos sendiri itu memang dari segi fisiknya besar dan itu sangat bagus dan cocok untuk dikembangkan di wilayah pegunungan atau iklim yang agak dingin seperti di wilayah Wonosobo ini. Untuk domba Wonosobo memang beberapa tahun terakhir ini agak mengalami penurunan populasi, namun sekarang alhamdulillah populasinya sudah mulai naik kembali. Kalau saya sendiri pengalaman beternak itu pengalaman secara turun temurun, Mbak. Dulu dari orang tua saya gitu mengajari bagaimana merawat ternak. Ya
ternak di tempat kami baru skala kecil lah, baru masih sampingan, tapi itu masih menjadi cita-cita untuk bisa mengembangkan ternak yang lebih banyak lagi. Oke, jadi ini artinya memang di Kalidesel sendiri 80% warganya memang peternak gitu ya? Iya Mbak, kebanyakan. Oke, dan lebih banyak kambing gitu ya, kambing atau domba? Domba. Oh domba. Ya. Oke, nah apakah di sana peternak juga sambil bertani gitu? Ya, kebanyakan peternak di sana sambil bertani. Pagi berangkat ke ladang, sore pulangnya sambil bawa rumput gitu Mbak. Oke, jadi memang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ceritanya gitu ya Mas Iya ya? Mbak. Oke, nah ini kan tadi disebutkan bahwa 80% ini petani juga di Kalidesel khususnya. Iya, Ini Mbak. kan beternak domba gitu lah. Dombanya apakah jenis dombos kebanyakan atau ada domba lokal juga gitu? Ya, ada domba lokal dan juga dombos Mbak. Karena dulu domba lokal di tahun 90-an sampai sekitar tahun 2005 itu sempat berjaya di wilayah Watu Malang. Namun setelah tahun 2005 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan populasi yang drastis, karena dulu gimana ya, justru pedagang itu bilang kalau dombos itu pasarannya kurang bagus, harga kulitnya kurang laku gitu. Terus dari dombos yang bagus-bagus disilangkan kembali ke sama domba lokal. Nah, itu yang menjadikan populasi di wilayah Watu Malang dan sekitarnya itu populasi dombos menjadi menurun. Tapi mulai tahun 2020 saya mencoba untuk mengembalikan populasi dombos yang ke grade yang lebih bagus lagi. Kalau dulu kan di cross lagi sama domba lokal itu hasilnya kurang bagus. Dan alhamdulillah sekarang banyak teman-teman yang mulai tertarik lagi ke dombos. Oke, artinya ini sempat menurun juga populasinya, namun sekarang sudah mulai menggeliat kembali gitu ya. ya. Sekarang mulai banyak peternak muda milenial yang sekarang tertarik sama dombos ini. Oke, ini udah mulai peternak milenial juga udah mulai tertarik nih Pesona Inspira ya. Oke, yang mau tanya-tanya boleh ya di 0823 2383 9996. Dan ini kebetulan juga sudah ada yang gabung ini dari Utami. Mau tanya ini apa sih breeding itu dan fattening gitu. Silahkan nih mungkin. Ya. Jadi gini Mbak, breeding itu adalah pengembangbiakan. Artinya ternak itu ternak betina, kemudian dikawin-kawinkan. Harapannya kan bisa menghasilkan domba lebih banyak lagi, melahirkan cempe-cempe gitu. Sementara kalau tadi apa Mbak namanya? Fattening. Nah, itu berarti penggemukan Mbak, artinya itu yang dipelihara jantan, nanti beli dari kecil, jantan nanti kalau sudah gemuk biasanya dijual kayak gitu. Oke, berarti ini dua-duanya penting ya Pak ya, ada breeding ini kayak pembibitan atau pengembangbiakan gitu. Betul. Saya selaku petugas ya saya lebih mengarahkan kepada teman-teman peternak ke breeding. Artinya supaya populasi semakin bertambah kayak gitu Mbak. Ya. Oke, kalau fattening ini kan hanya penggemukan, tapi itu penting juga ya Pak ya? Penting juga karena untuk mendukung ketersediaan daging di Indonesia pada umumnya kayak gitu Mbak. Oke, ini karena biar sehat juga ya Pak. Betul, ya. Mbak. Kalau kurus kan kayak kurang gizi nanti ya hewannya gitu ya. Jangan-jangan hewannya stunting gitu. Iya, betul. Oke, nah apa sih yang menjadi pertimbangan petani untuk memilih ternaknya sebagai usaha breeding atau fattening ini Pak? Itu tergantung dari
apa dari kemampuan atau mengingat apa kepada inilah soal harga mungkin ya. Dari harga itu sendiri biasanya kan kalau betina lebih terjangkau itu dari segi harga. Kalau pejantan itu memang agak lebih mahal kayak gitu. Kemudian tujuan daripada peternak itu sendiri, misalnya Mas Heri tadi memilih breeding, otomatis nanti kan tujuannya apa, karena beliau kan sudah ini juga ada komunitas, semacam komunitas penggemar dombos kayak gitu ya. Jadi harapannya itu nanti akan melahirkan cempe-cempe yang berkelas. Yang ini kan kebetulan di Wonosobo kan tiap tahun ada kontes gitu, kontes dombos yang bisa memancing peternak untuk memelihara dombos gitu, Mbak. Sementara kalau penggemukan itu kan nanti ya paling kalau udah gemuk dijual terus dipotong kayak gitu kan, kalau misalnya kurang bagus. Sementara kalau yang bagus bisa digunakan untuk sebagai pemacek untuk kawin kayak gitu. Oke, artinya ini dua-duanya juga penting gitu Penting, ya Pak ya. ya. Apalagi kalau ada kontes, wah ini pasti seru banget gitu. Iya. Oke, nah Mas Heri nih, ini kan domba ini banyak dikembangkan di Kecamatan Watu Malang nih. Kira-kira daerah mana saja nih? Apakah di semua merata atau hanya beberapa kayak Kalidesel, Binangun, Lumajang gitu? Ya, kalau di Watu Malang saya kira hampir menyeluruh, Mbak. Dari Kalidesel, Binangun, Mutisari, kemudian wilayah Kerinjing, Wonokampir, bahkan sampai ke Gondang, Kalitulang, itu teman saya juga pelihara domba itu, Mbak. Oke, ternyata ini memang hampir merata ya di Watu Malang gitu. Nah, Watu Malang sendiri ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang mempunyai potensi peternakan yang sangat besar. Karena dukungan alam yang subur, maka hijauan sebagai sumber pakan bagi ternak dapat tumbuh dengan baik dan melimpah di Kecamatan Watu Malang. Tadi sudah disampaikan Mas Heri bahwa salah satu potensi peternakan yang belum tergali secara maksimal adalah domba gitu. Ini kira-kira apa sih, kenapa sih gitu ya, kenapa kok belum tergali secara maksimal? Apakah ada kendala atau mungkin ada hambatan gitu, Mas? Ya, untuk ternak domba mungkin kendalanya di apa, cari bibit yang bagus. Sekarang kan memang agak susah, Mbak. Jadi ya istilahnya di bahasa Kalideselnya itu alon-alon mengembangkan gitu, karena ternak domba memang kalau sistemnya breeding itu memang istilahnya agak agak banyak terkendala juga. Itu istilahnya lama itu prosesnya, untuk Mbak. Untuk perputaran ekonominya itu agak lama, Mbak. Gitu ya. Karena untuk hamil gitu, berapa biasanya berapa bunting bulan? sampai melahirkan itu kan butuh waktu. Sekitar Jadi 5 perputaran bulan. ekonomi itu agak lama. Beda dengan kalau penggemukan kan biasanya untuk putaran yang cepat gitu. Jadi kalau pada ternak kecil, kambing, domba itu biasanya 2 tahun bisa 3 kali, Mbak. Ya, 3 kali beranak. Tuh. Sementara kan untuk menunggu menjualnya itu kan lama memang. Oke. Ya. Jadi kalau memang penggemukan ini cepat ya, karena untuk konsumsi gitu ya Pak ya. Betul. Karena Iya. disembelih gitu, Iya. dagingnya diambil. Tapi kalau untuk pembibitan ini agak lama. lama gitu. Karena ini prosesnya bisa sampai kira-kira dari kawinnya, terus buntingnya itu tadi, melahirkannya gitu, sampai yang ideal untuk dijual itu bayi bayi usia berapa gitu kira-kira? Ya, untuk misalnya jual cempenya itu sekitar lepas sapi itu kisaran 4 bulan ke atas, Mbak. Itu sudah siap dilepas dari induknya, sudah tidak menyusui, sudah adaptasi makan rumput gitu. Jadi untuk menunggu waktunya itu memang agak lama. Buntingnya 5 bulan tambah usia 4 bulan. 4 bulan atau minimal sekali itu kalau memang
ada kebutuhan, kadang petani jualnya 3 bulan, kadang sudah dilepas gitu. Oke ya, paling-paling ini mentok-mentoknya sampai 1 tahun lah mungkin ya Mas ya dari Iya, iya. proses perkawinannya, kemudian Iya. bunting Iya, bunting, sampai iya. ini cempenya berusia 4 Iya. bulan ini mungkin 10 bulan atau mungkin sampai 12 bulan mungkin Iya. gitu ya. Iya. Oke. Kalau rata-rata dalam 2 tahun itu bisa melahirkan 3 kali domba itu Oke, tapi memang itu tadi ya, agak-agak lama Iya, gitu iya. ya waktunya. prosesnya. Kalau penggemukan sendiri nih apakah butuh waktu juga nih Pak Kardi? Ya kalau penggemukan itu kan nanti bisa mau diatur mau apa 3 bulan atau 4 bulan bisa. Artinya kalau kan peternak biasanya punya target. Oh ini 3 bulan keluar, 3 bulan keluar kayak gitu. Jadi siklusnya perputarannya cepat. Atau kalau enggak menunggu momen, Mbak. Momen biasanya kan hari raya Idul Adha gitu. Idul Adha nanti menjelang Idul Adha kan beli nanti dijual pas waktu Idul Adha kayak gitu. Oke, artinya ini untuk penggemukan ini bisa diatur ya. Kalau Bisa diatur, pengen ya. semakin gemuk ya berarti harus rajin Betul. kasih makan gitu Iya. ya Pak ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal makan ini ya. Kalau di Watu Malang tadi kan banyak sekali hijau-hijauan, rumput, pohon-pohon, daun-daun gitu. Nah kira-kira idealnya nih untuk pakan domba, khususnya domba sendiri mungkin ini seperti apa nih Mas Heri? Untuk pakan hijauan untuk domba ini kalau di tempat saya itu saya nanam odot, pakcong, dan kalau lagi melimpah juga rumput alam itu atau rumput lapangan. Kemudian juga ada ramban juga dari kaliandra atau daun singkong, daun nangka. Sebenarnya kalau musim penghujan itu sangat melimpah Mbak, hijauannya itu. Tapi kalau sekarang sudah berapa bulan ini kemarau memang agak susah, dombanya agak kurus sedikit, soalnya memang keadaan rumputnya kurang memenuhi. Oke, nah kalau misalnya rumputnya ini kurang memenuhi, apakah ada solusi gitu Mas agar makannya ini tetap terjaga, asupan-asupan makan si ternak-ternak ini? Ya, dengan kurangnya hijauan itu bisa ditambah dengan pakan kering, misalnya dengan tambah dedak padi atau kulit singkong atau ampas singkong, onggok itu juga bisa untuk tambahan untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak. Dan mungkin kulit kacang itu, kulit jagung bisa untuk pakan. Bahkan di tempat saya teman-teman juga ada yang itu ambil batang pisang itu dicacah untuk dikasihkan ke sapi itu Mbak. Oke, nah untuk pakan fermentasi sendiri nih, kira-kira apakah ada formula mungkin Mas, atau kalau dombes itu butuh fermentasi juga nggak sih? Sebenarnya kalau memang sudah tidak ada hijauan atau kurang itu bisa pakai pakan fermentasi. Tapi kalau saya sendiri dulu memang sudah pernah mencoba untuk pakan fermentasi, tapi cuman mencoba sedikit sih, belum pernah mencoba banyak gitu karena belum punya chopper untuk mencacah bahannya itu. Jadi untuk sekarang alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan pakannya itu tanpa dengan pakan fermentasi. Mungkin Pak Kardi. Iya. Jadi gini Mbak, rata-rata di wilayah Watu Malang itu sebenarnya kan ketersediaan pakan itu kan meskipun kemarau itu belum begitu inilah, artinya masih ketersediaannya masih cukup. Jadi untuk pakan fermentasi pun saya menyarankan ya namanya juga ini rekayasa manusia. Jadi manakala fermentasi itu cara pembuatannya terus tahapan-tahapannya ada yang kelewat, itu biasanya kan
kurang sempurna. Lah dari hasil fermentasi yang kurang sempurna, kemudian di tubuh ternak itu sendiri akan sangat mengganggu. Artinya saya ya lebih menyarankan kita kembali ke fitrah awalnya aja kayak gitu. Artinya ya udah hijauan. Lah wong di Watu Malang pakan melimpah kan nggak perlu mengolah itu. Tapi ya monggo misalnya mau dibuatkan fermentasi juga kami juga nggak melarang. Ya cuman itu tahapan-tahapan itu kan proses-prosesnya memang harus betul-betul dilalui karena supaya tidak mengganggu kesehatan di ternak itu sendiri. Ya. Oke, tapi secara kualitas ini memang dari alam ini yang lebih baik, Betul, lebih bagus betul. daripada fermentasi. Iya. Memang yang lebih bagus hijauan segar itu, Mbak. Iya. Hijauan segar. Tapi kalau misalnya udah kepepet, Kepepet, musim ya. kemarau, kering, nggak ada rumput ya, Iya. akhirnya harus pakai Iya. fermentasi. Fermentasi Iya. bisa. Oke, nah fermentasi sendiri nih apa aja di bahan-bahannya, kemudian langkah-langkahnya jangan sampai ada yang terlewat itu, apakah serumit itu atau kira-kira apa aja nih Pak? Ya bahan-bahannya banyak sekali Mbak. Dari segala hijauan itu bisa dibuat fermentasi. Dari limbah jagung misalnya itu tebon, istilahnya bahasa Watu Malang tebon, ada kepok pisang. Itu bisa diolah menjadi pakan dengan cara membuat fermentasi. Itu ya tahapan-tahapannya ya SOP lah, sesuai aturan yang ada itu mesti dilalui. Manakala ada satu tahapan yang kelewat pasti kan itu hasilnya kurang maksimal juga. Misalnya pas penutupan atau pengambilan fermentasi yang sudah jadi itu kan setelah diambil seharusnya kan ditutup rapat kembali. Kadang kita kesusu kan mau kemana gitu, kadang belum ketutup rapat sudah ditinggal. Lah itu terbuka. sisa pakan yang kan sudah terkontaminasi kan dikonsumsi sudah kurang bagus kayak gitu Mbak. Oke, artinya ini memang yang lebih baik ya udahlah nggak repot, nggak Betul. ribet, itu Iya. cukup Iya. rumput yang hijau-hijauan Iya. aja biar ternak juga makin sehat gitu. Oke Iya, dah. betul. Pak Soal Inspira terima kasih yang sudah gabung ya. Nanti satu-satu akan ditanyakan tapi kayaknya kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk pesoal Inspira yang mau gabung atau tanya-tanya silahkan. Masih di nomor yang sama 0823 2383 999. Kita akan kembali sesaat lagi masih ngomongin soal menggali potensi domba di Kecamatan Watu Malang. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Iya, Pesona Inspira kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan masih bersama dua narasumber kita, ada Mas Heri dan juga Pak Kardie. Oke, ini ada yang sudah gabung dari Poniran dulu, peternak di Binangun Watu Malang. Saya pernah dengar katanya ternak domba tidak boleh dicampur satu kandang dengan ternak lain seperti sapi atau kambing. Itu sekedar mitos apa sebenarnya memang fakta gitu? Silakan Pak. Ya, jadi saya sendiri kurang begitu paham Mbak. Karena ini mau mitos atau fakta itu kan istilahnya butuh kajian. Tapi kalau secara keilmuan atau secara pengalaman gitu gini. Jadi ternak kecil itu dulu kan dulu orang tua kita selalu wanti-wanti. Kalau bahasa Welahan, bahasa Watu Malang itu sing jenenge sapi aja dicampur karo wedhus, engko sapine sing kalah. Lah baru-baru ini terjawab sejak mewabahnya PMK kemarin yang sampai saat ini juga masih ada tapi nggak begitu banyak seperti kemarin. Itu memang kayak gitu Mbak. Jadi antara domba maupun kambing dengan sapi itu yang banyak menjadi korban itu yang besar pada sapi. Karena gini Mbak, jadi pada ternak kecil, pada kambing dan domba itu menjadi sarang daripada penyakit
gitu. Sementara kambing dan domba itu lebih kebal sehingga menyerang ke ternak yang lebih rentan seperti sapi gitu kan. Nah ini terjawab kemarin. Oh iya berarti ini omongan orang tua dulu ya sekarang baru terjawab. Nanti yang kalah yang gede itu ya kemarin ini terjawab karena memang seperti itu. Ternak kecil kambing dan domba itu lebih kebal Mbak, tapi jadi sarang daripada penyakit itu nanti menyerang ke ternak besar seperti sapi kayak gitu. Jadi kalau saya boleh mengatakan ya ini fakta Mbak. Kayak gitu. Oke, fakta karena memang sudah benar terjadi gitu. Betul. Ya Pak ya. Ya walaupun sama-sama makan rumput tapi kalau bisa memang dipisah gitu Iya ya. dipisah. Oke, walaupun mungkin beda kandang tapi berdekatan nggak apa-apa ya Pak ya, masih nggak apa-apa. Ya ya radius memang ya jangan dekat sekali lah. Ya lebih baik dipisah beda kandang kayak gitu. Oke, baik. Itu semoga terjawab ya. Karena memang kalau bisa sih dipisah, jangan dicampur pesona Inspira. Karena Betul. ini tidak hanya sekedar mitos saja tapi ternyata Nyata Pak. nyata Iya. adanya gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Hesti di Leksono ini ya. Sore Pak Kardi dan Pak Nyono, boleh ceritakan pengalaman untuk domba yang baru melahirkan dong? Soalnya domba punya saya lahiran tiga anak, ini anaknya mati semua. Apakah ada tips dan cara untuk Ya. domba-domba yang baru melahirkan ini agar anaknya Ya. bisa hidup gitu Pak? Jadi kronologi kematian daripada cempe itu kan banyak faktor Mbak. Mungkin dari manajemen kandang, kemudian manajemen pakan gitu. Manajemen kandang misalnya kayak gini. Kandang itu kan idealnya kan luasannya itu kan sudah ada aturannya. Kalau terlalu sempit juga itu nanti mengganggu ternak itu sendiri ya, terutama saat melahirkan. Kemudian penyinaran itu kan juga penting. Nah biasanya cempe-cempe yang melahirkan terus mati itu biasanya kandang terlalu padat artinya ternak bunting itu kan butuh tempat yang luas untuk olahraga gitu, untuk hidro lah kalau bahasa Watu Malangnya itu. Nah sementara nggak bisa hidro, nggak bisa olahraga, nanti biasanya itu kesulitan melahirkan. Dan juga kalau sempat berhasil melahirkan itu biasanya cempenya lemah. Kemudian sinar matahari tidak bisa masuk ke kandang, itu juga berpengaruh terhadap cempenya. Biasanya cempenya kan lemes-lemes Mbak, lemes-lemes terus nggak lama kemudian mati kayak gitu. Kemudian ventilasi perputaran udara itu kan juga harus terpenuhi kayak gitu. Oke, ini artinya memang kalau lagi bunting ini juga harus kandangnya yang luas gitu ya Pak ya? Betul agar sekali. melahirkannya Jadi, ini juga ya. ada space atau ada ruang gitu. Ya, jadi idealnya untuk kandang kambing itu kan 1 kali 1,5 per ekor kambing dewasa. Jadi kalau kurang dari gitu ya memang itu namanya kurang tidak sesuai kan. ideal. Nanti efeknya kurang bagus ke ternak itu sendiri. Oke, jadi cara kandangnya juga harus ideal, Betul. sirkulasi udara, cahaya mataharinya juga Betul. gitu ya. Iya. Nah, sementara untuk kambing yang lagi bunting ini Pak, mungkin apakah ada pemeriksaan agar memastikan nih para calon-calon cempe yang ada di perut ini sehat gitu, kemudian Ya. lahirnya juga akan sehat gitu Pak? Ya, secara pengalaman, secara teknis saya gitu, secara manual itu dipalpasi juga saya biasa memeriksa kebuntingan kayak gitu. Diraba perut bagian kanan, biasanya kan ada gerakan-gerakan, itu menandakan kalau cempe yang di dalam kandungan itu masih ada ada kehidupan lah istilahnya. Kemudian secara yang lebih teknologi, kami di dinas juga sudah memiliki USG Pak. Itu untuk memeriksa kebuntingan yang ada di dalam kambing tersebut. Itu bisa kelihatan seperti pada manusia gitu. Oke, ini dari dinas yang mengunjungi gitu ya Pak berarti? Iya.
terus ada USG-nya gitu. Betul, betul. Berarti Pak Kardi ini selaku bidan kambing ya Pak ya? Ya kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke, jadi memang asupan makan untuk si kambing bunting ini juga harus terjaga ya Pak nutrisi ya? pakan itu juga harus kita bedakan. Ya misalkan dalam kondisi nggak bunting ya biasa seperti itu. Tapi kalau kondisi bunting ya agak dimakmurkan lah, agak Dilebihkan. perlakuan yang lebih bagus lagi dari pakannya itu sendiri. Oke, ini memang ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan apalagi kalau kambingnya lagi bunting gitu ya Pak ya. Baik. Ada perhatian khusus istilahnya. Iya. Kemudian Boleh Mbak, sebentar saya oke, menambahkan. silakan, Mas. Ya. Iya, silakan Mas Heri. Ya, seperti pengalaman saya kalau misalnya domba lagi bunting tua itu memang harus banyak mengonsumsi pakan yang bernutrisi, Mbak. Dan juga mineral itu sangat penting untuk domba yang lagi bunting. Biar nanti kalau lahir anaknya itu lebih sehat dan lebih kuat, kemudian susu induknya produksi susu induknya akan lebih banyak. Untuk biasanya penanganan kalau domba lahir 2 sampai 3 ekor itu memang lebih kecil daripada yang lahir tunggal. Nah, itu untuk penanganannya memang misalnya lahir harus segera ditolong, kemudian dikeringkan mungkin pakai lap itu biar cempenya bisa cepat berdiri, bisa cepat nyusu ke induknya. Karena domba yang baru lahir itu harus cepat-cepat mendapat susu pertama atau kolostrum dari induknya untuk kekebalan tubuh dari si cempe itu. Mungkin seperti itu. Oke, ini memang jadi asupan untuk air susu kambingnya ini juga bernutrisi gitu ya untuk para cempe-cempe ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari awam petani Desa Rejosari. Saya mau memulai usaha ternak, lebih cocok domba atau kambing untuk di daerah saya. Kalau pakan insya Allah tersedia. Kalau pemula lebih cocok domba atau kambing? Kira-kira Mas Heri nih pengalaman. Kalau pengalaman saya mungkin akan lebih mudah atau lebih baik pelihara domba karena perawatan domba itu sangat sederhana, Mbak. Dan pakannya tidak pilih-pilih, semua rumput ataupun ramban suka semua. Tapi kalau kambing itu kebanyakan sukanya ramban. Jadi misalnya ada limbah pertanian seperti tepon jagung, daun jagung itu dan kulitnya, mungkin kulit kacang, kulit singkong itu bisa untuk alternatif pakan. Ataupun kalau kulit singkong atau singkong yang kecil-kecil itu bisa untuk tambahan pakan. Tapi kalau daun singkong dan kulit singkong itu memang itu agak beda sama hijauan yang lain, Mbak. Kalau yang lain bisa diberikan langsung, tapi kalau daun singkong dan kulit singkong itu harus dilayukan terlebih dahulu biar getahnya yang mengandung sianida itu yang beracun bisa terminimalisir sehingga domba tidak kembung atau keracunan. Oke, nah kalau mengatasi domba yang kembung kira-kira gimana nih Mas? Domba yang kembung biasanya saya itu pengalaman saya sendiri dan sharing sama teman-teman itu pertama saya kasih air garam sama minyak terus diminumkan, kemudian perutnya agak diurut, ditekan-tekan biar angin yang di dalam itu keluar. Tetapi kalau dengan penanganan sederhana seperti itu belum bisa teratasi, biasanya pengalaman saya sendiri manggil petugas kesehatan hewan, Mbak, untuk biar cepat tertolong domba itu.
Ciri-cirinya kambing atau domba yang kembung itu biasanya gimana, Mas? Ciri-cirinya domba kembung itu perut membesar, dan kalau misalnya ditekan itu memang ada angin yang di dalam. Kemudian dombanya lama-lama lemas, kemudian kadang jadi ambruk gitu, nggak mau makan. Dan kalau nggak cepat tertolong mungkin itu bisa fatal, Mbak. Oke, artinya memang harus Mungkin Pak Kardi. Ya, jadi gini Mbak, jadi memang betul apa yang dikatakan Mas Heri tadi. Jadi minyak itu intinya untuk mengikat gas di dalam rumen, Mbak. Manakala sudah kelihatan kembung itu kan sebelum kembung biasanya kan itu nafasnya ngos-ngosan dulu, ngos-ngosan, kemudian kalau diketuk perut itu sebelah kiri biasanya itu kan kayak suara jedor itu bung 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 gitulah. Itu kalau dikasih minyak goreng itu gas yang ada di dalam rumen itu nggak bisa berkembang. Jadi bisa istilahnya untuk mengikat gas yang ada di dalam rumen, yaitu fungsi daripada minyak itu sendiri. Lah kalau sudah diupayakan kayak gitu belum juga sembuh, biasanya kami melubangi, Mbak, melubangi perut. Di bagian perut kita lubangi, kemudian kita obati dengan antibiotik segala macam kayak gitu. Oke, ini Pak serahkan pada petugas kesehatan gitu. Betul. Ya, agar lebih Iya, agar tidak terjadi hal-hal yang fatal. Betul. Oke, nah ini kita ngomongin soal menggali potensi nih ya. Kan kita masih ngomong soal menggali potensi ternak domba di Kecamatan Watu Malang. Nah, apakah dalam budidaya ternak domba bisa dilakukan perah susu seperti yang mungkin pernah dilakukan pada kambing atau sapi gitu misalnya? Untuk ternak domba, setahu saya belum pernah melakukan pemerahan sih, Mbak. Kalau dombos atau domba lokal itu sepertinya bukan untuk domba Ya, perah. dari tipenya sendiri itu kan bukan tipe perah, Pak. Jadi memang tidak kita perah. Kan Oke. ada ya kambing yang Susu kambing gitu ya ada kambing ya. itu kan Ya. memang sudah tipenya tipe kambing perah kayak gitu. Oke, berarti kalau domba ini memang hanya berfokus pada perkembangbiakan dan juga penggemukan gitu ya. Oke, lebih menguntungkan mana nih ternak domba dengan ternak kambing dalam hal perbanyakan anak? Ya kalau pengamatan saya itu sih sama-sama menguntungkan, Mbak. Karena rata-rata kelahiran kan antara kambing sama domba itu kan hampir sama. Ada yang 3, ada yang hampir 2, dan juga ada yang 1 gitu. Ya mirip-mirip lah kayak gitu. Lah, lalu nih bagaimana cara memanfaatkan produk samping dari ternak domba selain dimanfaatkan dagingnya agar bernilai jual dan mendapat keuntungan nih Mas Heri ini? Gimana nih? Karena tadi kan susu nggak bisa nih. Iya. Nah, selain mungkin daging, apa ada nilai jual lainnya yang bisa menambah keuntungan dari domba sendiri? Ya, kalau di domba, kalau dombos itu kan bulunya keriting wool itu ya, Mbak. Itu bulunya bisa dimanfaatkan. Bulu yang panjang itu dicukur kemudian dicuci, itu bisa dijual bulunya untuk bahan kerajinan atau dibuat macam-macam itu kerajinan seperti yang sudah dilakukan sama Pak Bowo itu, yang pabriknya itu sama itu memanfaatkan rami juga, itu berada di Kecamatan Kalikajar nih Pak Kardi. Ya. Nah itu sejauh ini sudah memanfaatkan bulu domba. Selain bulunya juga seperti tadi di awal bahwa pupuknya itu kan sangat bagus untuk tanaman sayur, palawija dan sebagainya. Itu bisa menekan penggunaan pupuk kimia yang dipergunakan oleh petani. Dan sekarang sudah banyak juga pupuk organik dari kotoran domba atau kambing ataupun sapi yang dikemas
dan dijual per kilo itu juga sudah banyak, dan itu bisa menjadi nilai tambah bagi para peternak sendiri. Oke, nah jadi selain dagingnya, selain ini anak-anaknya yang berkembang biak semakin banyak, ini ternyata bulunya juga bisa dimanfaatkan. Nah, satu lagi pertanyaan dari Mas Slamet di Limbangan Watu Malang mau menanyakan bagaimana syarat agar bisa mendapat bantuan ternak dari dinas. Kira-kira bisa nggak nih? Apakah harus punya syarat-syaratnya kira-kira apa aja nih? Ya, jadi untuk bisa mengakses bantuan itu kan peternak harus berkelompok. Jadi ya bantuan itu sendiri nggak bisa turun ke perorangan. Makanya segera kalau yang misalnya ada wilayah yang belum memiliki kelompok, ya segera saja membuat kelompok, nanti koordinasi bisa ke BPP masing-masing kecamatan di Wonosobo itu kan ada lah, di Watu Malang khususnya juga ya komunikasilah dengan petugas teman-teman PPL di Watu Malang untuk membuat kelompok lah. Kalau sudah berkelompok, sudah ada SKT, itu nanti bisa mengakses apa bantuan yang diharapkan oleh kelompok kayak gitu, Mbak. Oke, ini harus ada kelompok dulu gitu ya, Pak ya. Betul. Baik. Tadi ini ada juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pohon Isro di Kali Telu Lumajang. Saya rencana mau mencoba beternak tapi masih bingung beternak kambing apa domba. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana antara kambing dan domba? Tadi sudah dijawab sepertinya ya, Pak ya. Tadi sudah, Pak. Ya Iya, sebenarnya kira-kira- sama-sama menguntungkan. Cuman tinggal pilihan kita mau ke mana gitu. Iya. Sambil kita potensi di sekitar kita lebih cocok untuk ke kambing maupun atau domba. Tapi untuk cuaca semua sama ya, Pak ya. Suhu udara Cuaca dan itu kalau Watu Malang yang bagian utara memang lebih banyak ke populasi domba. Sementara untuk yang tengah ke bawah itu lebih ke kambing. Kayak gitu, Mbak. Kan udah untuk cuaca memang berpengaruh terhadap ternak itu sendiri. Oke, cuaca ya. juga cukup berpengaruh gitu Betul, ya, Pak betul. ya. Kalau domba nih suka yang agak dingin gitu, Pak. Betul. Kalau yang kambing agak Ya, panas, agak gitu. anget kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih karena kita sudah di penghujung acara nih ya. Mungkin bagaimana sih cara untuk menggali potensi ternak domba di Kecamatan Watu Malang ini sesuai dengan tema kita hari ini bahwa menggali potensi ternak domba di Kecamatan Watu Malang. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa digali untuk potensi ternak domba di Kecamatan Watu Malang? Silahkan. Ya, untuk merangsang peternak domba di Watu Malang itu ya di Wonosobo lah. Wonosobo pada umumnya itu memang dinas sudah mengadakan semacam kontes domba, diagendakan tiap tahun sudah ada. Jadi bisa memancing teman-teman kita untuk yang masih ragu-ragu atau masih belum mau arah kemana, beternak apa gitu, nanti bisa ini dirangsang dengan adanya kontes-kontes tersebut, Mbak. Juga ada tadi udah dikatakan Mas Heri, dari bulunya juga laku kayak gitu. Nanti kan akan terpancing para peternak itu sendiri. Oke, untuk Mas Heri sendiri nih, harapan selaku peternak di Desa Kalidesel Kecamatan Watu Malang, mungkin ada harapan agar ternak domba di Kecamatan Watu Malang semakin dikenal, semakin berkembang. Kira-kira seperti apa, Mas, harapannya? Saya mengajak sama teman-teman peternak di Watu Malang, ayo kita tingkatkan atau kita galakkan ternak domba yang dulu sempat berjaya di Watu Malang. Sekarang kembalikan lagi kejayaannya domba seperti dulu, terutama domba Wonosobo yang dulu disebut Texel, tapi sekarang setelah dikasih nama sama Presiden SBY dan mendapat SK dari Kementan menjadi domba Wonosobo ataupun Dombos, disingkat Dombos. Nah, itu harapan saya ke depan teman-teman peternak muda di Watu Malang itu ayo kita kembangkan lagi Dombos seperti dulu, yang mana sekarang Dombos itu nilai jualnya sudah lumayan tinggi daripada domba lokal biasa. Itu
nilai jual domba Wonosobo sekarang lebih tinggi dan lebih menjanjikan. Oke. Nah, terakhir nih dari masing-masing narasumber mungkin ada closing statement atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Ya. Jadi saya untuk berpesan untuk teman-teman peternak di Watu Malang, saya punya yel-yel. Wih. Ya. Salam ngarit, yes. Salam ngarit, yes. Ora ngarit, ora yes. Oke, yeay. Salam ngarit, yes. Salam ngarit, yes. Salam orang ngarit, ora yes. Ya. Kalau pengen yes berarti ini smart ngaritnya gitu ya Pak ya. Ya. Dari Mas Heri silahkan. Ya, untuk teman-teman peternak di Watu Malang dan di sekitarnya, terutama di Wonosobo, ayo kita kembangkan dombos. Ora dombos, ora jos. Kalau dombos pasti jos. Wih, keren sekali nih ya. Yang satu ora yes, yang satu ora jos. Kalau misalnya tidak, yang satu nggak ngarit ora yes, yang satu ora dombos ora jos. Terima kasih sekali Pak Kardi Ya, sama-sama, dan Mbak. Mas Heri untuk informasi yang sudah disampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk mitra pesona, bisa membuka wawasan tentang pertanian di Wonosobo, khususnya ini peternakan domba di Watu Malang, khususnya juga dombos. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lainnya dan di Rumun Padi selanjutnya. Saya Mita dan narasumber pamit. Selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia bersama Disparperkan Wonosobo.